Salpe, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apriana Sandra dengan NIM 24101083 dari Prodi PKK 1 semester 1. Di sini saya akan membahas materi UTS sebagai pertemuan ke-8. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian ilmu sosial dasar. Pengertian ilmu sosial dasar adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan aspek-aspek utama dalam ilmu sosial dasar. Aspek-aspek utama dalam ilmu sosial dasar yaitu manusia sebagai makhluk sosial, membahas bagaimana manusia hidup dan berinteraksi dalam kelompok, serta bagaimana interaksi tersebut membentuk budaya, norma, dan nilai-nilai sosial. Yang kedua, struktur sosial. Mempelajari tentang organisasi masyarakat termasuk kelas sosial, stratifikasi institusi, dan peran yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat. Yang ketiga, kebudayaan. Melihat bagaimana budaya mempengaruhi perilaku dan cara berpikir individu, serta bagaimana budaya dipertahankan dan ditransmisikan dari suatu generasi ke generasi lainnya. Yang berikutnya, perubahan sosial. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat seperti teknologi, ekonomi, interaksi antar budaya. Dan perubahan sosial menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat seperti teknologi, ekonomi, dan interaksi antar budaya. Soal yang ketiga, jelaskan pentingnya ilmu sosial dasar. Pentingnya ilmu sosial dasar adalah pemahaman masyarakat, memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat berfungsi dan berwenang individu berinteraksi dalam konteks sosial. Yang kedua, analisis kritis, membekali individu dengan kemampuan untuk menganalisis fenomena sosial secara kritis dan objektif. Yang ketiga, pengembangan empati, membentuk dalam mengembangkan empati dan pengertian terhadap perbedaan sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Yang keempat, persiapan untuk studi lanjut menjadi dasar untuk studi yang lebih mendalam dalam disiplin ilmu sosial lainnya. Selanjutnya, soal yang keempat, jelaskan pengertian individu. Individu adalah suatu terkecil dari masyarakat yang memiliki ciri-ciri, karakteristik, serta kepribadian yang unik. Soal yang kelima, jelaskan pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu sistem sosial yang terstruktur. Soal yang keenam, jelaskan hubungan antara individu dengan masyarakat. Hubungan antara individu dan masyarakat adalah hubungan yang dinamis dan saling mempengaruhi. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena individu membutuhkan masyarakat untuk berkembang, kemudian seperti masyarakat memerlukan individu untuk terus hidup dan berkembang. Soal yang ketujuh, jelaskan pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok yang saling bertukar tindakan, sikap, atau komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan membangun hubungan antara mempengaruhi perilaku satu sama lain. Interaksi sosial merupakan elemen fundamental dalam kehidupan sosial karena melalui interaksi ini masyarakat terbentuk dan dipertahankan. Soal yang kedelapan, jelaskan interaksi asosiatif dalam interaksi sosial. Interaksi asosiatif dalam interaksi sosial adalah hubungan interaksi yang cenderung mempererat hubungan antara individu atau kelompok, serta mendukung kerjasama dari kesatuan dalam masyarakat yang terdiri dari kerjasama. Bentuk interaksi di mana individu atau kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, akomodasi. Proses penyesuaian diri antara dua pihak yang memiliki perbedaan agar bisa hidup berdampingan secara damai. Yang ketiga, asimilasi. Proses di mana individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda beradaptasi dan bergabung menjadi suatu kesatuan sosial yang harmonis. Yang berikutnya, akulturasi, proses penerimaan dan penyesuaian unsur-unsur budaya dari suatu kelompok oleh kelompok lain tanpa kehilangan identitas budaya lainnya. Baik, yang selanjutnya soal yang ke-9, jelaskan interaksi disosiatif dalam interaksi sosial. Interaksi disosiatif atau memecah dalam interaksi sosial adalah bentuk interaksi yang cenderung memecah pola atau menimbulkan perselisihan antara individu atau kelompok, seringkali disertai dengan konflik atau pertentangan yang terdiri dari persaingan, konflik, kontravensi. Soal yang ke-10, jelaskan pengertian nilai sosial. Nilai sosial adalah konsep atau keyakinan yang dianggap penting oleh masyarakat dan menjadi pedoman dan bertindak serta berperilaku. Soal yang ke-11, jelaskan pengertian norma sosial. Pengertian norma sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Soal yang ke-12, jelaskan pengertian kebudayaan.
Kebudayaan adalah keseluruhan sistem nilai norma, pengetahuan adat istiadat seni, kepercayaan hukum, dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Yang ke-13, jelaskan unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan yaitu bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berinteraksi dan menyampaikan ide, perasaan, serta informasi. Yang kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan meliputi pemahaman dan informasi yang dimiliki oleh masyarakat tentang lingkungan, alam, teknologi, serta cara hidup yang diwariskan turun-temurun. Yang selanjutnya, sistem sosial dan organisasi sosial. Sistem sosial mencakup pola hubungan sosial dalam masyarakat seperti keluarga, kelompok, dan organisasi. Yang selanjutnya, sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem peralatan hidup mencakup segala alat, teknologi, dan benda-benda material. Yang selanjutnya, sistem mata pencarian hidup. Sistem mata pencarian hidup berkaitan dengan cara masyarakat mengorganisasi ekonomi mereka, seperti pertanian, perdagangan, perindustrian, dan jasa. Yang selanjutnya, sistem religi atau kepercayaan. Sistem religi mencakup kepercayaan, upacara, dan praktik spiritual yang dianut oleh masyarakat yang memberikan makna dan tujuan dalam hidup. Yang selanjutnya, kesenian mencakup semua bentuk ekspresi estetika dalam masyarakat seperti seni rupa, musik, tari, teater, sastra, dan kerajinan tangan. Soal ke-14, jelaskan fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan yaitu identitas sosial. Kebudayaan memberikan identitas bagi individu dan kelompok. Selanjutnya, pedoman perilaku. Kebudayaan berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku individu dalam masyarakat. Selanjutnya, pengendalian sosial melalui norma dan sanksi budaya. Kebudayaan berfungsi untuk mengontrol perilaku hidup dan memastikan ketertiban dalam masyarakat. Selanjutnya, pendidikan dan sosialisasi. Kebudayaan berperan dalam proses pendidikan dan sosialisasi di mana nilai, pengetahuan, dan keterampilan diwariskan dari generasi ke generasi. Penginteraksian dan solidaritas. Kebudayaan memperkuat solidaritas sosial dengan menyatukan anggota masyarakat melalui tradisi, upacara, dan simbol-simbol budaya. Selanjutnya, alat perubahan dan adaptasi. Kebudayaan adalah alat yang memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan tantangan sosial seiring waktu. Soal yang ke-15, jelaskan pengertian struktur sosial. Pengertian struktur sosial adalah pola-pola organisasi dan hubungan yang mengatur interaksi antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Soal yang ke-16, jelaskan komponen-komponen struktur sosial. Yang pertama yaitu status sosial. Status sosial adalah posisi, peran, dan yang dimiliki seseorang dalam struktur sosial. Yang kedua, peran sosial. Peran sosial adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status sosial mereka. Yang ketiga, kelas sosial. Kelas sosial adalah pembagian masyarakat berdasarkan stratifikasi sosial yang biasanya terkait dengan faktor-faktor ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan. Yang selanjutnya, kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki rasa kebersamaan atau identitas yang sama. Yang selanjutnya, institusi sosial. Institusi sosial adalah struktur dan mekanisme sosial yang mengatur perilaku dan interaksi individu dalam masyarakat. Yang selanjutnya, norma dan nilai sosial. Norma dan nilai sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku yang dalam masyarakat, sedangkan norma sosial adalah keyakinan atau prinsip yang dianggap penting dalam masyarakat. Selanjutnya, soal yang ke-17, jelaskan fungsi dan struktur sosial. Fungsi dan struktur sosial yaitu mengatur interaksi sosial. Struktur sosial membantu mengatur bagaimana individu berinteraksi satu sama lain, memastikan bahwa hubungan sosial berlangsung dengan cara mengatur dan sesuai dengan harapan masyarakat, menjaga keteraturan dan stabilitas, mempermudah sosialisasi, menentukan akses ke sumber daya kekuasaan, menginteraksikan individu dalam masyarakat, menanggapi perubahan sosial. Soal yang ke-18, jelaskan pengertian stratifikasi sosial. Pengertian stratifikasi sosial adalah sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan kriteria tertentu yang menciptakan lapisan-lapisan sosial yang berbeda. Soal yang ke-19, jelaskan pengertian lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial adalah struktur organisasi dan sistem norma yang ada dalam masyarakat, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sosial dan mengatur perilaku anggotanya. Soal yang ke-20, jelaskan fungsi-fungsi lembaga sosial.
Fungsi-fungsi lembaga sosial yaitu meliputi sosialisasi. Lembaga sosial berperan dalam proses sosialisasi yaitu pengenalan dan pembelajaran nilai, norma, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat. Yang kedua, pengaturan perilaku. Lembaga sosial menetapkan aturan dan norma yang mengatur perilaku individu dalam berbagai situasi sosial. Yang ketiga, penyediaan kebutuhan sosial. Lembaga sosial menyediakan layanan dan dukungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Yang keempat, penegakan keadilan. Lembaga sosial berfungsi untuk menegakkan keadilan dan hukuman dalam masyarakat, memastikan bahwa hak dan kewajiban di individu dijaga dan dilaksanakan dengan adil. Selanjutnya, integrasi sosial. Lembaga sosial membantu dan menciptakan kohesi sosial dengan mempromosikan rasa persatuan dan kebersamaan di antara anggota masyarakat. Selanjutnya, perubahan sosial. Lembaga sosial dalam menjadi agen perubahan sosial dengan memperkenalkan atau mendukung reformasi yang dapat meningkatkan kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sekian video presentasi saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jiwata.